sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, tayangan tadi harusnya menjadi bahan pemikiran dan juga perenungan kita. Bahwa semewah apapun hidup kita, sebanyak apapun uang dan harta kita, ketika tidak punya kesehatan, semua tidak ada artinya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat, yang hadir setiap hari mengajak Anda untuk peduli akan kesehatan. Nah, di episode kali ini ada kakak saya, senior saya, mungkin juga Anda sudah mengenal dia. Datang ke Go Healthy ini adalah kedatangan yang kedua, karena memang punya banyak masalah kesehatan. Ya, ada Kang Didin Bagito. Kang Didin, apa kabar? Alhamdulillah saya. Dan juga ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Kang Didin, tadi lihat video tadi kan? Ya. Dunia sekarang kayaknya terbalik. Kita kerja keras, rumahnya mewah, mobilnya canggih, handphone yang paling baru, tas yang paling mahal. Tapi sakit, mau nggak? Jadi karena manfaatnya semuanya kalau Nah, sakit. harta yang paling berharga adalah Kesehatan. kesehatan. Betul, terasa sekali. Nah, ini adalah kedatangan yang kedua Kang Didin di Go Healthy ya. Dari yang kemarin sama yang sekarang merasa lebih sehat yang mana nih? Seiring dengan penambahan usia dan penambahan masalah. Kayaknya ya dulu agak masih muda ya, masih Ya. aktivitas juga masih padat dan masih bisa. Tapi sekarang alhamdulillah disyukuri aja bahwa sampai saat ini bisa hadir ke sini berarti sehat. Oke, nah masalahnya apa sebetulnya yang dialami oleh Kang Didin Bagito? Ini dia. Didin Bagito. Masih ingatkah Anda dengan pelawak senior ini? Sekarang Didin sudah berusia 64 tahun dan masih produktif. Pada 20-an tahun lalu, ia pernah didiagnosis diabetes. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah Didin sudah sangat tinggi, mencapai angka 400. Sedang betul-betul tidak baik lah ya. Gejalanya, kemudian sampai efek-efek selanjutnya dari diabetes itu tadi. Khawatir dengan komplikasi yang bisa terjadi, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Didin juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhamdulillah sangat terasa sekali manfaatnya buat saya. Hal-hal yang menyangkut dengan kelancaran darah dan segala macam itu bisa kembali pulih. Relatif saya lebih bisa konsentrasi, lebih punya semangat dan masih tetap sehat. Alhamdulillah.
Gula darah atau diabetes ternyata adalah sebuah masalah kesehatan yang sudah ada lebih dari 20 tahun di tubuhnya Kang Didin. Senang amat melihara gula sih? Dulu memang sangat tergantung dengan pola hidup. Dalam kondisi sibuk, kemudian juga tidak memperhatikan makanan. Ya. Saya tuh kalau dulu waktu zaman sibuk-sibuk itu, di mobil tuh ada kulbok. Isinya Ya, minuman, soft kemasan, drink itu. soft drink. Tahu sendiri lah kalau udah masuk ke sinetron atau film, itu jam 12 malam, jam 1 ada namanya makan malam. Nasi Oke. goreng kalau ngomong mie goreng. Biasa lewat biasanya kalau Tapi saat itu kalau kita nggak makan, kita punya tenaga untuk lanjut. Akhirnya seperti ini. Oke, Saya rasa memang pola makan yang sangat menentukan sekali dulu. saya mau mengetes dulu. Siap ya? Tolong dijawab. Kang Didin, benar atau salah? Stres dapat memicu peningkatan gula darah. Benar atau salah? Ya benar. Kenapa? Kok bisa? Benar. Dari stres ke gula. Saya ngalami sendiri soalnya. Ya. Apakah tepat jawabannya? jawabannya Berarti? tepat. Pertama, perlu kita pahami ada beberapa faktor selain makanan dan minuman manis yang dapat memicu peningkatan gula darah. Kenapa? Karena gula darah berasal dari dua sumber. Pertama, langsung dari makanan dan minuman. Lalu yang kedua, bisa dibentuk dari organ hati melalui proses yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Jadi organ hati bisa membentuk gula. Nah, di sini kita perhatikan, ketika stres terjadi, nantinya kelenjar adrenal atau anak ginjal kita itu akan menghasilkan hormon stres. Hormon stres ini akan memicu organ hati untuk membentuk gula-gula baru. Gula darah yang diproduksi ini akan ikut beredar di dalam pembuluh darah kita, mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Kalau misalkan tidak dikendalikan, ya lama-kelamaan keterusan. Otomatis resiko diabetes, pengendalian gula darah juga menjadi lebih sulit. Jadi kita belajar hari ini, stres dapat memicu peningkatan gula darah adalah sebuah pernyataan yang benar. Tentang gula darah yang tinggi yang diidap oleh Kang Didin memang menimbulkan banyak komplikasi. Kita mulai dari atas deh. Mata, udah mulai ada katarak katanya, udah mulai buram penglihatannya. Ke telinga, turun ke bawah, udah pasang ring satu di jantung, paru kena TB, penurunan fungsi ginjal. Ngeri ya? Banyak ya? Banyak ternyata. Tapi Kang Didin sudah menggunakan teknologi laser, betul ya? Ya, Rutin ya? saya sudah menggunakan laser ini tahun 2017 kalau nggak salah. Sudah lama. Sudah jalan Sudah lama ya. Oke, nah perubahannya apa yang dirasakan? Pertama kali saya pakai ya, satu dulu lah ya, yang karena kesibukan dan segala macam, kadang-kadang tidur juga susah ya. Tidur Ya. susah. Ya, Setelah pakai laser? begitu pakai laser itu nyenyak banget loh. Artinya mungkin aliran darah kita Lancar. lebih lancar, Betul, ya. betul, betul. Lebih lancar. Saya punya tradisi ya. Kok penyakit tradisi? Kebiasaan. Saya suka masuk angin. Oh. Oke. Hampir sebulan sekali kerok loh. Aduh. Iya. Karena begitu pakai laser itu, hampir beberapa kurun waktu tahunan itu nggak pernah dikerok, nggak pernah sakit apa masuk angin ya. Dan yang tadinya suka letih atau segala macam, jauh lebih bugar gitu loh. Gulanya apa kabar sekarang? Gulanya, Nah, ya udah terkontrol, dan tentu saja saya juga rutin untuk cek 3 bulan sekali. sesaat sebelum kami melakukan rekaman syuting acara ini, pemirsa, kami periksa kondisi terakhir dari Kang Didin. Ini adalah gula darahnya 192. Gula darah sewaktu ya. Gula darah sewaktunya 192. Memang sudah jauh lebih baik dibandingkan yang dulu 400 loh asalnya. 400-an. Oke, Ditambah gula. lagi nih kadar kolesterolnya bagus. Cakep. Kolesterol 151. Bagus. Ini keren nih. Gula darah aman, kolesterol aman. Kalau tensi rata-rata berapa Kang Didin? Biasanya 122/70. Bagus Itu itu. bagus. Bagus itu. Darah udah lah. Darah Bagus udah itu. normal. Iya. Normal. Oh, alhamdulillah. Ini yang mungkin harus diberitahukan kepada pemirsa juga nih, Mbak Preti, Mbak Lula, bahwa kalau misalnya kita punya masalah dengan gula darah, nggak boleh dibiarkan. Betul. Sebelum jadi komplikasi, kayak Kang Didin. Iya. Betul. Gitu kan ya? Kalau Dan- buat Kang Didin kayaknya yang paling penting nih pemirsa di rumah ya, kita bicara bagaimana kemudian si gula itu nggak kebanyakan di dalam darah. Ya, kan harusnya kita butuh nggak sih sama gula? Butuh. Kan gula itu harusnya adalah sumber tenaga kita. Ya. Dibakar jadi tenaga. Jadi kita harus makan. Cuman permasalahannya di sini kan, itu gula nggak dibakar dengan benar, ngumpul dalam darah.
ngumpul dalam darah, dia ngerusak semua yang dia lewatin. Ingat ya, darah itu melewati seluruh organ kita. Yang namanya teknologi laser ini perannya adalah mengaktifkan mitokondria. Nah, ini pemirsa kita punya ilustrasi. Ini adalah mitokondria, bagian dari sel yang fungsinya kayak dapur. Kerjanya itu akan bikin tenaga. Bahan bakunya apa? Gula sama kolesterol. Tapi harus ketemu sama yang namanya NO dan mesti ketemu yang namanya O2. Waktu kemudian dia dibakar di sana, si gula tersebut, yang keluar ada hasilnya adalah yang namanya ATP, molekul yang isinya adalah energi atau tenaga. Makanya Kang Didin, pemirsa di rumah, kalau kemudian gitu ya, kita ngerasa makan udah rasanya, tapi kenapa nggak punya tenaga? Karena biasanya yang punya gula tinggi itu gulanya ngumpul dalam darah, enggak dibakar. Padahal harusnya nih, gitu jalannya adalah gula masuk, naik di dalam darah kita, langsung nih mitokondria harusnya bekerja. NO ada, O2 ada, jadi yang namanya ATP. Jadi sudah saatnya nih pemirsa ya, pola hidup sehat harus dikerjakan. Dan tambahkan teknologi dalam kehidupan Anda, yaitu teknologi laser. Yang larinya adalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Ini adalah pegangan kita untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna. Kita tahu ya bahwa pada pasien diabetes ini sangat rentan mengalami komplikasi. Hal ini terjadi karena pada pasien diabetes darahnya cenderung mengalami pengentalan, pembuluh darahnya juga cenderung mengalami penyempitan. Tuh seperti gambar berikut yang ada panah, itu ada plak arteriosklerosis di mana lemak masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Karena dinding pembuluh darahnya itu mengalami luka-luka akibat paparan gula darah yang tinggi. Kalau didiamkan, lama-lama terbentuklah gumpalan darah. Nyumbat di pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Ini yang kita nggak mau. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, nanti laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah tersebut. Maka aliran darahnya menjadi lebih lancar. Otomatis fungsi sel darah merah untuk membawa zat gizi maupun oksigen ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga bisa membantu mencegah terjadinya komplikasi dari diabetes. Untuk pemirsa di rumah yang saat ini sudah mengalami diabetes, kadar gula darahnya sudah mulai masuk ke dalam tahap pre-diabetes atau calon diabetes, yuk dari sekarang kita terapkan pola hidup sehat, gunakan teknologi laser untuk membantu mencegah terjadinya komplikasi. Jadi pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama seperti Kang Didin, ya punya gula darah yang tinggi, ayo dong gunakan dokter laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, produk Acculaser dari Gogomol pemirsa, itu adalah satu-satunya alat kesehatan yang sudah menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi ayo take action sekarang juga, dapatkan Acculaser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol ya, hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Kang Didin adalah seorang komedian yang ingin terus tertawa sampai dengan usia tua karena kesehatannya terjaga. Jadi ingat, kuncinya adalah jaga kualitas darah dan pembuluh darah ya dalam keadaan baik. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Bisa kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Kang Didin Bagito ya, seorang komedian yang mungkin Anda termasuk saya, kami di sini dulu selalu terhibur dengan lawakan-lawakannya. Ya mungkin senyumnya memang manis, darahnya ikutan manis. Jadi gula darahnya tinggi. Akhirnya memang gula darah ini kan menyebabkan komplikasi bisa kemana-mana. Di Kang Didin karena gula darahnya tinggi, yang pertama matanya udah mulai burem katanya. Sekarang telinganya udah mulai agak berkurang pendengarannya. Turun ke bawah, ada fungsi jantungnya menurun, pasang ring 1. Kena TB paru, penurunan fungsi ginjal. Kemana-mana pemirsa. Kang Didin sendiri bilang kalau misalnya gula darahnya tinggi karena pola hidupnya dulu yang tidak baik. Seperti apa pola hidup dulu tuh, kayak gimana sih? Ya terutama makanan tadi ya, dari minuman dan segala macam gitu ya. Suka banget ya minuman manis kemasan, soft drink. Iya, dulu. Jadi
kalau pergi kemana-mana, padahal sebetulnya teman saya udah ngingetin loh. Jakarta Bandung aja di tol itu bisa berapa kali mampir untuk pipis itu. Gejala awal kan gitu ya. Ya, terus gitu kan. sering buang air Malam kecil, juga sama. malam juga. Kayaknya Iya. kalau malam banyakan pipisnya daripada tidurnya. Oke. Begitu tahun 2000 saya kena itu langsung pingsan. Begitu masuk rumah sakit cek ternyata 400. Dulu kan dikenal diabetes itu kencing manis ya. Iya. Kalau ngomong kencing manis tuh aduh kayaknya the end of the world. Kondisi saya lagi agak gemuk saya tuh cuma 62 kilo ya. Turun drastis karena saya mikirin penyakit itu. Sebenarnya Bukan penurunan juga berat nih. badannya Iya, bisa betul. karena diabetesnya. Iya. Salah Kadar gula satu darah tidak permasalahan terkendali. dari diabetes itu kan tadi kan penurunan berat badan juga. Iya. Ingat loh tadi yang diceritakan tadi, gulanya itu nggak sampai ke jaringan, gulanya cuma ada di darah doang. Jalan-jalan terus. Jadi makin kurus nggak heran. Makan banyak tapi nggak tambah berat badan. Itu cerita dari diabetes juga. Itu gejala yang khas dari diabetes. Mestinya udah curiga tuh Kang di situ. Kalau kita punya diabetes, kita punya gula darah yang tinggi, hidup kita emang nggak akan pernah tenang. Betul. Salah satu komplikasi yang juga dialami oleh Kang Didin adalah TB paru. Betul ya, ada TB paru. Nah, pemirsa, tahukah Anda, pasien diabetes itu ternyata 3 kali lebih beresiko terkena tuberkulosis. Kok bisa sih Mbak Lula? Jadi ceritanya si TB atau tuberkulosis dengan DM, diabetes mellitus atau kencing manis ini nih jalannya beriringan. Sahabat ya. Sahabatan. Jadi kalau dikatakan tuh yang punya kencing manis itu 2 sampai 4 kali. Lebih banyaknya nih dibandingkan sama orang yang biasa saja untuk kena Ngeri. tuberkulosis atau TB ini. Waktu gula kita terlalu tinggi di dalam darah, dia juga kan pasti, dia mempengaruhi semua organ kita. Betul, dia juga akan mengurangi yang namanya daya tahan tubuh. Waktu daya tahan tubuh ini berkurang, imunitas berkurang, bisa kemana-mana. Harus diingat, yang namanya Indonesia ini endemis TBC. Jadi kalau orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun, salah satunya yang penderita diabetes, siap-siap nih sama semua penyakit yang nanti nungguin waktu daya tahan tubuh kita turun. Memang yang namanya TB ini kurang ajar kadang-kadang. Dia nunggu dulu, nunggu lagi lemah baru dia nyerang. Baru nyerang. Gitu. Sementara kalau gula kita tinggi terus, lemah terus tuh keadaannya kita. Kalau kita punya infeksi di mana aja ya, gula kita tinggi, sebetulnya si kuman tadi bisa makan dengan manis. Kenapa? Dia makan gula dalam darah kita. Jadi kita jaga nih sebetulnya, gulanya jangan sampai merusak, gulanya jangan jadi nih biang buat makanan si bakteri tersebut atau kuman tersebut. Ya. Intinya sekarang, kalau bisa jangan kena diabetes. Punya diabetes, kendalikan dengan baik, screening tiap 2 tahun. Oke, terima kasih Mbak Lula. Kang Didin dengan gula darah yang tinggi sudah menggunakan teknologi laser ya. Dipakai sehari berapa kali Kang Didin? 2 kali. Kapan aja? Hah? Kapan aja? Pagi sama malam. Mau tidur biasanya. Pagi dan malam. Durasi yang berapa lama nih? 60 menit. 60 menit. 60 menit. Kalau Iya. awal-awal kan 15 ya. Ya, betul. Terus Bertingkat 30, naik ya. Dan yang ke hidung, Nah itu, gitu ya. dipakai intranasal. Itu enak banget kalau misalkan Nah. pusing ya. Pusing kepala. Apa yang dirasa? Kalau pusing gimana rasanya langsung? Pusingnya hilang gitu. Oke, tapi kita apresiasi ya Mbak Preti, Mbak Lula ya. Apa yang Betul. dilakukan oleh Kang Didin mau merubah sekarang gaya hidupnya menjadi lebih sehat dan sudah menggunakan teknologi laser. Ya karena dia tahu bahwa ini gula darah nggak boleh dibiarkan nih. Benar, karena tadi juga Kang Didin udah terkena dampak dari gula darah yang tinggi, terutama mata menjadi lebih buram. Iya. Dan ada permasalahan juga pada pendengaran. Gula darah yang tinggi ini memang akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Khususnya pembuluh darah yang kecil-kecil. Letaknya ada di mana? Ada di otak dan ada di mata. Kita coba sama-sama lihat. Ini adalah ilustrasi pembuluh darah di area kepala. Pembuluh darahnya kecil-kecil, halus-halus. Jadi karena dia kecil, kalau misalnya rusak sedikit aja, maka darah ini nggak bisa lewat. Betul. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Nantinya teknologi laser yang digunakan pada intranasal akan menyinari pembuluh darah di area hidung dan juga saluran napas. Nantinya diproduksi nitrik oxide secara optimal. Nitrik oxide yang diproduksi akan diedarkan ke seluruh area kepala, ke organ otak, mata, telinga, ke indera
pengecap, semuanya Yeah. mendapatkan Yeah. nitrik oxide yang optimal. Nitrik oxide itu tujuannya adalah membuka pembuluh darah sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar. Manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah membantu mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Lalu yang kedua adalah membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah membantu meringankan ya rasa nyeri kepala seperti migrain, ada sakit kepala, pusing-pusing tadi, dan juga bisa membantu untuk Anda yang mengalami keluhan sinusitis. Jadi oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah yang saat ini sudah menggunakan teknologi laser, yuk diingat-ingat lagi ya, pakai intranasalnya secara rutin. Tetapi yang belum pakai teknologi laser, ayo bertindak dari sekarang juga karena teknologi laser dapat digunakan pada saat pencegahan, pengobatan maupun proses pemulihan. Tapi ada juga ekstensi yang ke arah telinga kan ya, Mbak Preti Betul, ya? betul. Itu kita sebut dengan ear prop. Jadi teknologi laser ear prop ini nantinya diletakkan pada area rongga telinga. Jadi dia akan mengeluarkan sinar laser. Laser merahnya akan membantu mengoptimalkan daya tahan pada sekitar organ telinga dan juga melancarkan aliran darah pada organ telinga. Apa yang dirasakan? Yang pertama adalah kita ingin menjaga nih fungsi pendengaran dengan baik. Karena kita tahu bahwa organ telinga kita ini nggak cuma berperan pada pendengaran, berperan juga pada keseimbangan. Jadi cocok digunakan juga untuk Anda yang mengalami vertigo berulang untuk membantu mencegah terjadinya serangan vertigo. Nah pemirsa, kalau selalu kita datangkan narasumber dan bercerita, rasanya yang paling dirasakan pertama adalah tidur lebih enak. Kenapa sih sebetulnya gitu? Apa yang terjadi? Dan kemudian dikatakan bahwa penggunaan teknologi laser ini selalu di pagi dan di malam. Kita lihat sama-sama ya, ada yang namanya irama sirkadian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau di siang itu yang kita butuhkan adalah yang namanya zat yang namanya serotonin. Supaya kita tuh siap buat bekerja, beraktivitas di siang hari. Karena itu dipakai waktu pagi hari. Kita mempersiapkan semua tenaga kita ya supaya kemudian mitokondria bekerja dengan baik, dibakar semua gula dan lain-lain. Kemudian waktu malam hari yang lebih berfungsi di sini adalah zat yang namanya melatonin. Pada dasarnya malam itu harus untuk istirahat. Melatonin keluar jam 9 sampai jam 11 malam, kita bisa tidur dengan baik. Tidur yang baik bukan cuma jumlah jamnya saja, tapi kualitasnya juga baik. Karena itu teknologi laser berperan untuk membuat serotonin dan melatonin ini keluar dalam jumlah yang optimal untuk kehidupan kita. Supaya irama sirkadian ini bisa berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Pemirsa, apapun yang kita kerjakan, semua yang kita bicarakan di sini, saya, Mbak Preti, Kang Ronald, Kang Didin, cerita apapun juga, Anda paham, Anda mengerti mengenai teknologi laser. Kalau kemudian tidak digunakan, tidak ada manfaat yang bisa Anda dapatkan. Artinya harus take action, harus menggunakan teknologi laser. Dan harus diingat, orang dengan permasalahan kesehatan sama orang yang cuma pencegahan, jauh akan lebih baik yang pencegahan. Ingat, pegangannya adalah kualitas darah dan pembuluh darah supaya hidup jauh lebih sehat. Sebelum kami pamit, saya bacakan lagi. Ini adalah riwayat kesehatannya dari Kang Didin Bagito ya, yang sudah punya gula darah yang tinggi alias diabetes sejak usia 40 tahun, berarti sudah 25 tahunan lebih. Yang sering dirasakan memang gejala-gejala khas ala diabetes seperti buang air yang sering, tidak ada tenaga, sering lemes dan lain sebagainya. Pernah mengalami koma diabetes, pasang satu ring di jantungnya juga, ada TB paru juga, dan sekarang sedang mengalami penurunan fungsi pendengaran. Ini memang semua diakibatkan gara-gara gula darah yang tinggi, pemirsa. Dan setelah menggunakan teknologi laser terasa beda ya, manfaat yang dirasakannya membuat tubuhnya terasa lebih sehat. Gula darah puasa terakhir sekarang 111, gula darah sewaktunya 170-an, tensi 122/70, kolesterol bagus, aman terkendali seperti yang tadi sudah kita cek sebelum melakukan syuting. Intranasal yang dipasang di rongga hidung pun rutin dipakai oleh Kang Didin karena ini memang penting buat menjaga aliran darah di kepala. Tidur terasa lebih enak, badan lebih terasa segar dan lebih berenergi. Well done! Sudah merasakan manfaat, coba sekarang diajak pemirsa Metro TV supaya jaga kesehatan, supaya pakai teknologi laser. Silakan, Din. Untuk pemirsa Metro TV, wal khususun buat yang punya diabetes. Saya. Wah, khusus. Gunakan dah laser ini ya. Teknologi laser yang sudah terasa manfaatnya buat saya. Buktinya berbagai gejala, kemudian berbagai penyakit, saya bisa hadir di sini dengan kondisi sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah. Oke. Kang Didin terima kasih, sehat-sehat terus. Mbak Lula terima kasih. Sami-sami. Ya, Mbak Preti juga terima kasih. Pemirsa, jaga kesehatan, jangan ditunda lagi ya. Gunakan sekarang juga dokter laser ataupun Aculaser dari Gogo Mall.
Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya adalah ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, pemirsa, produk Aculaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMAX dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi ayo dapatkan ya Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca, ada kan? Nah, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Gampang kok ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.